Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanan Zabila, kelas PTE 02 NIM 25020450218. Di sini saya ingin memaparkan hasil tugas mata kuliah matematika, yaitu langsung saja soal pertama. Di sini turunan parsial pertama, yang soalnya Z sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kuadrat Y min 4Y pangkat 3. Terus bagian A, turunan parsial pertama, AX per AX sama dengan A per AX dalam kurung 5x pangkat 3 tambah AX per AX dalam kurung 3x kuadrat Y tutup kurung tambah A per AX dalam kurung min 4Y pangkat 3. Terus kita lanjut lagi, A per AX dalam kurung 5x pangkat 3 tutup kurung sama dengan 5 kali 3x kuadrat sama dengan 15x kuadrat. Terus lanjut lagi, A per AX dalam kurung 3x kuadrat Y tutup kurung sama dengan 3 kali 2x kali Y sama dengan 6xY karena Y konstan atau tetap. Lanjut, A per AX dalam kurung min 4Y pangkat 3 tutup kurung sama dengan 0. Jadi ZX sama dengan AZ per AX sama dengan hasil akhirnya 5x kuadrat tambah 6xY. Terus kita lanjut di turunan parsial terhadap Y. Lanjut, AZ per AY sama dengan A per AY dalam kurung 5x pangkat 3 tutup kurung tambah A per AY dalam kurung 3x kuadrat Y tutup kurung tambah AY A per AY dalam kurung min 4Y pangkat 3 tutup kurung. Lanjut kita kerjakan lagi, A per AY dalam kurung 5x pangkat 3 tutup kurung sama dengan 0. Terus A per AY dalam kurung 3x kuadrat Y tutup kurung sama dengan 3x kuadrat kali 1 sama dengan 3x kuadrat. Terus A per AY dalam kurung min 4Y pangkat 3 tutup kurung sama dengan min 4 kali 3Y kuadrat dan min 12Y kuadrat. Jadi hasil akhirnya ZY sama dengan AZ per AY sama dengan 3x kuadrat min 12Y kuadrat. Ini adalah hasil akhir dari parsial terhadap Y. Terus lanjut lagi, kita masuk ke bagian B atau turunan parsial kedua, yaitu A kuadrat Z per A X kuadrat. Terus kita sini turunkan 2x terhadap X, yaitu ZX sama dengan 15x kuadrat tambah 6xY. Lanjut, A per AX dalam kurung 15x kuadrat sama dengan 15 kali 2x sama dengan 30x. A per AX dalam kurung 6x Y tutup kurung sama dengan 16Y. Jadi hasilnya ZXX sama dengan 30x tambah 6Y. Ini adalah hasil. Baik, lanjut. Di sini A kuadrat X A per AY kuadrat, turunkan XY terhadap Y. Di sini XY sama dengan 3x kuadrat min 12Y kuadrat. Lanjut kita sederhanakan lagi, A per AY dalam kurung 3x kuadrat tutup kurung sama dengan 0. Terus lanjut lagi, A per AY dalam kurung min 12Y kuadrat tutup kurung sama dengan min 12 kali 2Y sama dengan min 24Y. Jadi XYY sama dengan min 24Y. Terus kita lanjut di bagian C atau turunan campuran. Di sini A kuadrat Z
per AY 2X dan A kuadrat Z per 2X 2Y. Langsung saja A per AY tutup kurung ZX. ZX sama dengan 15X kuadrat tambah 6XY menjadi A per AY dalam kurung 2X sama dengan 0 tambah 6X sama dengan 6X. Jadi ZXY adalah 6X. Terus lanjut lagi, A per AX dalam kurung ZY tutup kurung XY sama dengan X kuadrat min 12Y kuadrat menjadi menjadi A per 2X dalam kurung ZY sama dengan 3 kali 2X tambah 0 sama dengan 6X. Jadi XYZ sama dengan 16X karena XYZ 6X dan XYZ 6X keduanya sama. Untuk semua XY ini konsisten dengan teori Maclaurin-Raoult. Syarat regularitas terpenuhi di sini karena fungsi polinomial mulus sehingga urutan diferensiasi tidak memengaruhi hasil. Jadi itulah tadi hasil dari nomor 1 A, B, C. Lanjut kita ke soal nomor 2, pendekatan linear atau linear approximation, yaitu Q sama dengan 2X kuadrat YZ. Jika terjadi kesalahan pengukuran hingga plus 2% pada setiap variabel X, Y, Z, tentukan persentase kesalahan maksimum pada Q. Gunakan pendekatan diferensiasi relatif. Propagasi kesalahan untuk fungsi pangkat untuk fungsi bentuk Q dalam yaitu A pangkat Y, Y pangkat B, Z pangkat C. A Q per Q yaitu A segitiga X per X tambah B segitiga Y per Y tambah C segitiga X per Z. Di sini Q sama dengan 2X kuadrat YZ sehingga eksponen A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Jika setiap relatif error maksimum adalah AX X lebih kecil 2% sama dengan 0.02 dan sama untuk YZ, maka maksimum nilai absolut relatif segitiga Q per Q menurut pendekatan linear adalah jumlah nilai absolut konstitusi. Itu di sini segitiga Q per Q max sama dengan 2.0.02 tambah 1.0.02 tambah 1.0.02 sama dengan 0.04 tambah 0.02 tambah 0.02 sama dengan 0.08. Jadi persentase kesalahan maksimum adalah 8%. Jadi inilah hasil dari nomor 2. Oke, kita lanjut lagi. Di sini mengapa maksimum terjadi ketika semua kesalahan beraras sama? Karena pada pendekatan linear relatif, efek total adalah penjumlahan tertimbang dari kesalahan relatif masing-masing variabel. Jika tanda-tanda kesalahan sama, semua positif atau dianggap negatif, kontribusi tersebut saling menambah sehingga menghasilkan nilai absolut total besar. Jika beberapa kesalahan berlawanan tanda, sebagian kontribusi akan saling membatalkan dan nilai absolut total menjadi lebih kecil. Itulah mengapa maksimum terjadi ketika semua kesalahan beraras semua. Sekarang makna konseptual hasil. Nilai 8% berarti untuk kesalahan pengukuran kecil hingga 2% pada tiap variabel. Perubahan relatif pada Q diperkirakan hingga sekitar plus 8% maksimum. Perhatikan bobot 2 pada X karena X muncul sebagai X kuadrat. Kesalahan relatif pada X berdampak pada 2 kali lipat pada Q. Pendekatan ini valid untuk kesalahan kecil linear approximation. Itulah hasil dari tugas saya
Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.